Setelah pada pelajaran sebelumnya kita menyelesaikan sebuah halaman login, sekarang kita akan coba masuk ke kasus yang lebih menarik, yaitu adalah membuat wireframe dari halaman utama dari sebuah aplikasi e-commerce seperti misalnya Tokopedia atau Shopee. Yang perlu Anda ingat di tahap ini, ketika Anda membuat wireframe, kuncinya adalah fleksibilitas. Anda tidak perlu membuat semuanya dengan detail karena Anda boleh saja mencampur tingkat kedetailan atau kedalamannya. Misalnya di sini pada top bar, saya membuatnya cukup detail dengan menyertakan icon dan juga pada status bar. Sementara bagian konten lainnya tetap dibiarkan dalam bentuk kotak atau coretan kasar. Karena tujuan dari kita membuat wireframe ini itu hanyalah memberikan gambaran besar dan fungsionalitas dari aplikasi agar tetap terlihat tanpa membuang banyak waktu pada detail yang belum krusial. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan Anda terlebih dahulu untuk mengerjakan desain yang kurang lebih seperti ini. Anda bisa pause video ini dan setelah selesai, Anda dapat lanjutkan untuk melihat bagaimana saya membuat wireframe seperti ini. Oke, sekarang saya akan mulai mengerjakan yang pertama, itu adalah top bar. Yang pertama saya akan masuk terlebih dahulu pada komponen. Kemudian kita akan masuk ke dalam frame komponen di sini. Kita akan buat satu rectangle terlebih dahulu. Jadi saya akan masuk ke rectangle. Kemudian kita buat dengan ukuran misalnya adalah tingginya sekitar 66, kemudian untuk lebarnya itu adalah 402. Oke, seperti ini. Kemudian warnanya dapat kita pilih. Sesuaikan dengan preferensi Anda. Misalnya di sini kita akan pilih warnanya kurang lebih seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan search bar. Jadi saya akan tambahkan satu lagi rectangle, kurang lebih seperti ini ukurannya, yaitu panjangnya 298 dengan tinggi kurang lebih 35. Lalu warnanya kita atur agar lebih putih untuk membedakan dengan top barnya, dan selanjutnya kita tambahkan radiusnya agar terlihat tidak tajam. Jadi kita tarik radiusnya. Seperti ini kurang lebih. Oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan satu icon search di sini. Di bagian ujung kiri ya. Dan untuk keperluan tersebut kita dapat menggunakan community library dari Stratis UI. Kita dapat cari kata kuncinya misalnya search. Pilih go to main component. Kita copy saja untuk icon ini. Dan kita pindahkan ke dalam project kita. Jadi saya akan pindahkan terlebih dahulu. Kita akan taruh di bagian sini ya, paste here. Lalu selanjutnya klik kanan, kemudian pilih create component. Dalam konteks ini, komponennya saya beri nama icons/search. Kemudian tinggal kita pakai saja pada search bar tadi. Kita kembali ke search bar. Saya akan pakai di asset di sini. Oke, ya. Dan icon berikutnya juga sama ya, yaitu adalah icon message dan satu lagi icon keranjang. Kita akan cari message yang ini. Go to main component. Lalu selanjutnya kita copy dan kita pindahkan ke project kita. Begitu pula untuk icon selanjutnya, yaitu adalah keranjang. Kita search chart. Oke, kita copy dan langsung kembali ke project. Paste here. Lalu kita beri nama untuk masing-masing icon yang telah kita copy ini. Di mana untuk icon pertama, kita akan jadikan komponen terlebih dahulu, create component. Kemudian kita beri nama icons/message. Jangan lupa untuk layernya kita taruh di bawah ya, persis di bagian frame icon. Begitu pula untuk yang keranjang,
Kita jadikan komponen terlebih dahulu. Atau jika dia sudah menjadi komponen, kita detach instant, baru kemudian kita jadikan komponen dengan pilih create komponen. Lalu kita tuliskan icons chart. Setelah itu baru dapat kita gunakan di search bar kita. Di bagian top bar sini ya, lebih tepatnya. Kita masuk ke aset, kemudian untuk message-nya kita taruh di sebelahnya, dan keranjangnya kita taruh di sebelahnya lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita jadikan semuanya ini sebagai komponen. Kemudian kita pilih create komponen. Dan kita dapat beri nama untuk komponennya. Misalnya ini adalah molekul ya, karena gabungan dari berbagai komponen. Jadi kita beri nama molekul slash top bar. Jika Anda ingin menengahkan search bar-nya, Anda dapat atur sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda sampai benar-benar pas. Setelah itu, tinggal Anda pakai di dalam wireframe. Kita akan pakai di dalam wireframe, kita pilih aset, kemudian drag and drop. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke? Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat status bar yang nantinya lokasinya itu ada di bagian atas dari frame kita. Dan karena untuk status bar ini sifatnya generik, maka saya tidak akan re-eventing the wheel, melainkan saya akan langsung ambil saja apa yang ada dari community library. Dan untuk keperluan tersebut, saya akan masuk terlebih dahulu ke community library. Kita akan search. Oke, alamatnya ada di figma.com/community. Lalu kemudian kita akan search di sini. Kita ketikkan misalnya adalah status bar, lalu enter. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini ada beberapa hasil pencarian yang dapat kita gunakan. Dalam konteks ini saya akan gunakan saja yang ini ya, fully customizable iOS and Android. Oke, kita klik, kemudian kita buka Open in Figma. Selanjutnya kita masuk ke personal team, oke. Dan kita akan cek untuk parent komponen di sini, kita zoom. Misalnya kita ambil yang paling sederhana saja ya, yaitu untuk iOS, yaitu yang tipe light mode di sini. Kita akan copy, kemudian kita dapat berpindah ke project kita. Kita masukkan ke bagian files di komponen, paste here. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian pilih detach instant, dan kita sesuaikan size-nya agar sama dengan wireframe yang kita bangun. Setelah itu, baru kemudian kita buat komponennya. Pilih create komponen. Kemudian kita beri nama misalnya adalah molekul slash status bar. Enter. Setelah selesai, sekarang tinggal kita gunakan saja pada page wireframe di sini. Kita akan pilih aset, kemudian kita drag and drop status bar yang telah kita buat. Pastikan posisinya pas di atas di sini ya. Oke. Kemudian kita sesuaikan. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita dapat implementasikan juga untuk halaman-halaman yang lain. Misalnya pada halaman login, kita paste here juga. Posisikan. Oke, kemudian begitu pula pada ikonnya. Ya. Di halaman pertama juga. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk mendesain bagian yang bawah, yaitu adalah nav menu.
yang merupakan tempat navigasi yang biasa digunakan di aplikasi. Dan untuk keperluan tersebut, seperti biasanya, kita akan masuk ke halaman komponen. Kemudian kita akan buat menggunakan rectangle. Misalnya kita buat dengan ukuran kira-kira 402, sedangkan untuk tingginya ini kita set sekitar 80. Oke. Kemudian warnanya kita set berwarna putih dengan stroke oke untuk garisnya. Selanjutnya di sini saya belum menentukan ya icon apa yang akan digunakan. Jadi di sini saya akan membuat sebuah coretan kasar yang merepresentasikan sebuah icon. Jadi kita akan buat di sini dimensinya 35 kali 35 misalnya. Lalu kemudian kita tambahkan sebuah garis dan warnanya kita set agar berwarna putih dengan garis tepi. Selanjutnya kita buat ini sebagai sebuah frame. Kita akan pilih frame selection. Kemudian kita tambahkan namanya misalnya menu icon. Oke, kemudian kita akan tambahkan ke dalam navbar. Misalnya kita memiliki 4. Jadi kita akan copy 2, 3, dan 4. Katakanlah di sini kita punya 4 saja ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tidak perlu terlalu presisi karena ini hanyalah dalam bentuk coretan saja ya. Lalu selanjutnya kita buat sebagai sebuah frame dan kita jadikan sebuah komponen. Pilih create komponen. Kemudian kita beri nama molecules /navbar. Kurang lebih seperti ini. Setelah selesai, baru kita gunakan pada wireframe. Kita pilih aset. Kemudian komponen tadi kita tinggal gunakan. Yang dalam hal ini adalah navbar ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal kita isi di bagian tengahnya ini. Dan di bagian tengahnya ini, di awalnya, di bagian atas, kita akan isi dengan sebuah image hero. Saya akan gambarkan terlebih dahulu pada wireframe ya, nanti saya akan copy paste. Kita akan pilih sebuah rectangle terlebih dahulu. Jadi kira-kira nanti akan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan, oke, ini adalah representasi dari sebuah gambar ya, yang biasanya digunakan di dalam sebuah wireframe, sehingga kita tidak perlu menentukan gambarnya terlebih dahulu. Jadi kita akan gunakan seperti ini pada aset. Jadi kita akan masuk ke komponen terlebih dahulu, paste here. Kemudian kita akan rapikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk rectangle-nya kita buat bordernya atau garis tepinya. Setelah itu kita jadikan dulu sebuah frame selection. Misalnya namanya adalah atom/hero misalnya. Setelah itu kita jadikan komponen, pilih create komponen. Oke, setelah selesai tinggal kita gunakan pada wireframe. Pilih aset seperti biasanya, kemudian pilih hero. Ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan kali ini dengan membuat product card yang nantinya itu seperti listing dari produk yang dijual di dalam aplikasi e-commerce. Dan untuk keperluan tersebut, kita akan masuk ke halaman komponen. Kemudian kita akan perluas lagi untuk frame-nya. Kita akan perluas ke bawah. Oke. Di sini kita beri nama untuk frame-nya adalah components, yaitu tempat kita menaruh berbagai komponen di sini. Yang pertama, saya memerlukan sebuah rectangle terlebih dahulu. Jadi saya akan buat rectangle di bawahnya di sini. Yang berukuran kira-kira adalah 128 dan tingginya adalah 117. Lalu kemudian kita tambahkan stroke. Oke.
Baru kemudian kita tambahkan sebuah line untuk merepresentasikan gambar dari sebuah produknya. Oke, kemudian kita create sebagai sebuah frame tersendiri. Pilih sebagai frame selection. Misalnya kita beri nama product image. Selanjutnya, kita akan buat sebuah frame yang nantinya menjadi holder atau card dari image dan komponen-komponen yang lain. Misalnya di sini kita akan warnai dengan warnanya adalah putih, namun kita tambahkan sebuah stroke untuk membedakan. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan letakkan posisinya pada posisi tengah ya. Kurang lebih seperti ini, jadi size-nya ini sekitar 151 dikali 200 misalnya. Oke, kemudian kita atur posisi dari produk image-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Jangan lupa kita perlu atur round-nya juga. Katakanlah kita set sudutnya ini 14. Oke, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya tinggal kita beri untuk header-nya di sini yang menjadi representasi dari nama produknya. Misalnya kita beri nama produknya adalah, contohnya ini katakanlah kita beri nama produk 1 ya. Untuk size-nya kita atur nilainya adalah 16 dan misalnya semi bold. Kemudian harganya di bawahnya di sini. Katakanlah kita set harganya 150.000. Oke. Dan kita atur reguler. Oke, setelah selesai, baru kemudian kita jadikan sebagai sebuah komponen tersendiri. Kita pilih create komponen. Lalu kita beri nama molecules/product card. Oke. Baru kemudian dapat kita gunakan di dalam wireframe. Katakanlah di sini kita akan ambil contohnya saja ya. Kita tarik di sini product card 1, kemudian kita copy. Oke, product card 2. Kita duplicate lagi dengan menggunakan Ctrl D. Oke, product card 2. Lalu product card 4. Ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita beri label di atasnya. Misalnya di sini adalah recommended products. Oke. Kemudian kita perbaiki untuk size-nya dan posisi antar card-nya agar lebih rapi. Oke, kemudian kita cetak tebal dan size-nya juga perlu kita sesuaikan, misalnya 20. Ya, kurang lebih seperti ini ya.